Halo anak-anak, salam jumpa dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran. Agar kalian dapat memahaminya, yuk perhatikan ilustrasi berikut. Yani, Inyo, dan Caca ingin membeli kebutuhan sekolah mereka di toko buku terdekat. Di sana, mereka ingin membeli buku tulis dan pensil yang sejenis. Yani membeli 4 buku dan 1 pensil dengan harga 14.000. Inyo membeli 6 buku dan 2 pensil dengan harga 22.000. Lalu Caca ingin membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga yang belum diketahui. Jika uang yang dimiliki Caca hanya Rp20.000, menurut kalian, apakah uang tersebut cukup untuk membayar barang belanjaan Caca? Anak-anak sekalian, masalah pada ilustrasi tadi dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep matematika yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Apa ya yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel? Terlebih dulu, mari kita bahas apa itu persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang memuat n variabel, dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, sesuai namanya, jika kita gambarkan dalam sistem koordinat kartesius, maka grafik yang terbentuk berupa garis lurus. Jika persamaan linear mempunyai satu variabel, kita sebut sebagai persamaan linear satu variabel. Sama halnya, jika persamaan linear mempunyai 2 variabel, maka kita sebut sebagai, tepat sekali, persamaan linear 2 variabel. Sekarang, bagaimana jika terdapat lebih dari satu persamaan linear 2 variabel yang membentuk suatu kesatuan? Jika terdapat lebih dari satu persamaan linear 2 variabel yang membentuk suatu kesatuan, maka kesatuan itulah yang kita sebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel yang dikenal dengan SPLDV. Jadi, SPLDV merupakan suatu gabungan atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Dari definisi tersebut, kita bisa menyatakan bentuk umum dari SPLDV, yakni dari bentuk ini X dan Y merupakan variabel, yaitu peubah atau pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Lalu, A, B, P, dan Q merupakan koefisien, yaitu bilangan yang menyatakan jumlah variabel yang sejenis, dan biasanya terletak di depan variabel. Selanjutnya, C dan R merupakan konstanta, yaitu bilangan yang tidak memuat variabel dan bernilai tetap. Selanjutnya, SPLDV dapat kita selesaikan dengan beberapa metode penyelesaian, yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Khusus pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai metode campuran untuk menyelesaikan masalah terkait SPLDV. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Yuk kita uraikan satu persatu. Langkah pertama yaitu pemisalan. Pada langkah ini, kita akan memisalkan setiap besaran objek pada permasalahan yang belum diketahui nilainya dengan menggunakan variabel tertentu. Langkah kedua, kita membuat model matematika dari permasalahan yang ada mengikuti bentuk umum dari SPLDV. Langkah ketiga, kita akan mencari solusi dari model matematika yang telah kita buat dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Perlu kalian ingat,
bahwa kita bisa menggunakan metode eliminasi lebih dulu, baru kemudian substitusi, ataupun sebaliknya. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham, yuk kita selesaikan bersama masalah yang ada pada ilustrasi sebelumnya. Dari ilustrasi sebelumnya, diketahui beberapa hal sebagai berikut. Yani membeli 4 buku dan 1 pensil seharga 14.000. Inyo membeli 6 buku dan 2 pensil seharga 22.000. Dan Caca mempunyai uang sebesar 20.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah berapa harga yang harus dibayar oleh Caca untuk pembelian 4 buku dan 3 pensil. Pertama, kita misalkan variabel X untuk menyatakan harga sebuah buku, dan variabel Y untuk menyatakan harga dari sebuah pensil. Selanjutnya, kita buat model matematikanya. Untuk 4 buku dan 1 pensil seharga 14.000 dapat kita buat menjadi 4X tambah Y sama dengan 14.000 sebagai persamaan 1. Lalu, untuk 6 buku dan 2 pensil dengan harga 22.000 dapat kita buat menjadi 6X tambah 2Y sama dengan 22.000 sebagai persamaan 2. Nah, anak-anak, kita sudah dapat model matematikanya. Selanjutnya, kita cari solusi dari model matematika yang telah kita buat. Pada pengerjaan kali ini, kita akan menggunakan metode eliminasi lebih dulu untuk mengeliminasi salah satu variabel. Di sini, kita akan eliminasi variabel Y terlebih dulu. Sekarang, coba perhatikan koefisien dari variabel Y untuk kedua persamaan ini. Koefisiennya belum sama, bukan? Koefisiennya yaitu 1 dan 2. Kita perlu menyamakannya dengan mencari KPK dari 1 dan 2. KPK-nya adalah 2, sehingga persamaan 1 kita kali dengan 2 dan persamaan 2 kita kali dengan 1. Diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, anak-anak, coba perhatikan lagi tanda pada koefisien variabel Y. Tanda koefisiennya adalah positif, sehingga kita gunakan operasi pengurangan agar dapat mengeliminasinya. Hasil pengurangannya dapat kita peroleh sebagai berikut. Kedua ruas kita bagi dengan 2 untuk mendapatkan nilai X, sehingga kita peroleh X sama dengan 3.000. Setelah metode eliminasi, kita akan menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan nilai X yang sudah kita dapat ke dalam salah satu persamaan. Di sini kita akan substitusi pada persamaan 1. Maka hasil substitusinya membuat nilai Y sama dengan 2000. Nah, anak-anak, kita sudah memperoleh nilai variabel X untuk harga sebuah buku yaitu 3000 dan variabel Y untuk harga sebuah pensil yaitu 2000. Selanjutnya, kita cari harga yang harus dibayar oleh Caca untuk pembelian 4 buku dan 3 pensil. Kita melakukan substitusi nilai X dan Y pada model matematika yang telah kita buat, yaitu 4X tambah 3Y. Maka diperoleh harga yang harus dibayar oleh Caca adalah 18.000. Jadi, dengan uang 20.000 rupiah, Caca bisa membayar barang belanjaannya dengan kembalian sebesar 2.000 rupiah. Baik anak-anak, kita sudah membahas mengenai materi SPLDV. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Jika ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekarang, sebagai tugas untuk kalian, silahkan selesaikan masalah berikut ini. Kalian diminta untuk menentukan tinggi menara ketiga yang belum diketahui. Silahkan selesaikan masalah tersebut dalam diskusi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anggota. Bagi kelompok yang sudah selesai, dapat mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Anak-anak sekalian, demikian penjelasan Ibu mengenai materi sistem persamaan linear 2 variabel. Jangan lupa untuk belajar dan kerjakan tugas kalian ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam matematika.